Hai guys, kembali lagi bersama saya Dia Kusumawati dengan NIM akhir 015 dari kelas MKS 5B. Baiklah, di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis saham EMTK, saham Kija, dan membahas mengenai apa sih obligasi negara itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi atau Grup MTEK, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan layanan komputer pribadi. MTEK Group ini telah berkembang menjadi kelompok perusahaan terpadu yang modern dengan 3 divisi bisnis utama. Yang pertama ada solusi media, ada telekomunikasi dan IT, dan juga ada konektivitas. Divisi media ini terdiri dari 2 saluran televisi free-to-air atau FTA, yaitu SCTV. Itu adalah salah satu saluran nasional terkemuka di Indonesia, dan juga ada O Channel, yaitu sebuah televisi lokal di Jakarta. Yang kedua ada divisi solusi, ini menyediakan berbagai solusi infrastruktur dan juga informasi, komunikasi dan teknologi untuk industri telekomunikasi, perbankan, dan pembayaran industri retail, termasuk solusi untuk layanan VCA, terintegrasi infrastruktur, kartu cerdas, dan distribusi retail layanan telekomunikasi. Yang ketiga ada divisi konektivitas, yaitu terdiri dari inisiatif baru yang sedang dikembangkan di layanan TV dan internet, termasuk layanan TV kabel digital nirkabel untuk wilayah Jakarta yang lebih luas, dan layanan internet broadband nirkabel untuk wilayah Jakarta dan Surabaya yang lebih besar lagi. Hingga saat ini harga saham MTK ini mendarat di harga Rp660.000 per lembar saham. Ini di mana ini bisa dikatakan bahwa harga ini sudah termasuk di bawah harga IPO. Untuk menganalisis saham MTK ini bisa kita lihat juga dari laporan keuangan. Di sini sudah saya sediakan laporan keuangannya. Bisa dilihat dari laporan keuangan ini bahwa kerugian saham MTK ini disebabkan oleh rugi kurs sebesar 253 miliar. Berbanding terbalik dari kuartal yang sama tahun sebelumnya justru mendapatkan keuntungan dari selisih kurs sebesar 10 miliar. Selain itu juga terdapat rugi pada entitas asosiasi sebesar 258 miliar. Di mana pada tahun kuartal yang sama tahun sebelumnya justru menghasilkan laba dari entitas asosiasi sebesar 3,4 triliun. Baik, setelah kita melihat tadi laporan keuangannya, selanjutnya kita bisa melihat dari tabel rasio keuangan pada saham MTK. Yang pertama kita lihat dari gross profit marginnya atau GPM. MTK ini berada di angka yang relatif kecil, yaitu 19%. Angka ini adalah selisih dari pendapatan dengan beban pokok pendapatan lainnya. Yang kedua, dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin atau NPM, saham MTK ini justru mencatat dengan angka negatif 8,54% dikarenakan MTK ini membukukan kerugian pada kuartal 1 2023 sehingga NPM-nya negatif. Dan ketiga, kita lihat dari return on equity-nya atau ROE-nya. MTK ini juga berada di angka negatif 3,72%. Efek dari kerugian MTK tadi. Sehingga dalam mengolah modal terhadap laba justru bukan menghasilkan laba, tapi akan menghasilkan kerugian. Yang keempat, kita bisa lihat dari return on asset-nya atau ROA-nya. Saham MTK ini berada di angka negatif 3,04%. Efek dari kerugian MTK tadi, dari laporan keuangan tadi, sehingga dalam mengolah aset itu sama kayak yang tadi, dia itu akan tidak menghasilkan laba, tapi akan menghasilkan kerugian. Walaupun nilai ROA dan ROE-nya tadi mengalami negatif, namun debt to equity ratio atau DR-nya ini pada MTK berada di angka yang cukup sehat, yaitu sebesar 11,94%. Hal ini berarti total modal MTK ini masih jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya, sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya ini cukup baik. Setelah kita melihat dari laporan keuangan dan juga rasio keuangan, kita bisa dilihat dari dividen yang ada di saham MTK ini. Kalau kita lihat di sini tabel dividen dari track recordnya ini, MTK ini cukup rajin untuk memberikan kebahagiaan kepada para investornya di luar capital gain, yaitu membagikan dividen sejak listing tahun 2010 hingga 2022. Jadi saham MTK ini rajin sekali memberikan dividen kepada para investornya. Dia memberikan rutin setiap tahun. Baik, tadi kita sudah menganalisis mengenai saham MTK. Yang selanjutnya kita di sini akan menganalisis mengenai saham Kija.
Kija atau dari PT Kawasan Industri Jabeka Tbk ini bergerak pada bidang pengembangan dan penjualan kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait. Antara lain ada perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pengembangan dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah, telepon, listrik, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kawasan industri. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi, dan juga ekspor dan impor barang untuk usaha terkait dengan perkembangan dan pengelolaan kawasan industri. Perusahaan ini berdomisili di Bekasi, dan anak perusahaan ini berdomisili di Bekasi, Pandeglang, Jakarta, Amsterdam, dan juga Kendal. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial ini sejak tahun 1990. Untuk harga saham Kija sampai saat ini berada di angka Rp134.000 per lembarnya. Untuk menganalisis saham Kija ini, kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Di sini sudah saya sediakan. Sama halnya dengan saham MTK tadi, saham Kija ini mengalami penurunan kuartal dari tahun sebelumnya, yaitu selisih sekitar 58M. Setelah kita melihat laporan keuangannya, selanjutnya kita melihat dari rasio keuangan saham Kija. Yang pertama kita lihat yaitu gross profit marginnya atau GPM. Kija ini berada di angka yang relatif besar, yaitu di angka 51,47%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan ini efisien dalam melakukan pengolahan biaya produksi atau memiliki kompetitif dalam menunjukkan harga jualnya. Ini bisa dijadikan indikator untuk para investor memilih saham perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari setiap unit yang dijualnya, seperti itu. Yang kedua, kita bisa lihat dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya, NPM-nya. Kija ini mencatat angka negatif yaitu 27,62%, yaitu berarti mengalami kerugian sebesar 27,62%. Untuk return on equity atau ROE-nya ini, Kija berbeda dengan MTK. Kija ini berada di angka positif yaitu 2,2%, yang berarti menghasilkan laba yang lebih baik dari ekuitas yang diinvestasikan. Ini akan menarik investor, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal yang ditanamkan pemegang saham. Yang berikutnya ini, yang selanjutnya adalah return on asset atau ROA-nya. Ini Kija juga berbeda dengan MTK, karena Kija ini berada di angka positif yaitu 5,46%. Nilai ini tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien untuk mengolah asetnya untuk menghasilkan laba, yang menjadikan indikator daya produktivitas perusahaan dalam mengolah dan memanfaatkan asetnya. Namun di sini kita lihat di debt to equity ratio atau DR-nya pada Kija ini berada di angka 1,30%, yang menandakan cukup rendah. Ini menandakan bahwa perusahaan menggunakan sedikit utang dan lebih banyak modal sendiri, sehingga hal ini lebih aman ketika ada di posisi yang sulit. Dan secara likuiditas atau cash ratio atau CR ini berada di angka yang cukup tinggi yaitu 249,32%. Sehingga kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya terutama pada kas dianggap cukup baik. Setelah kita melihat laporan keuangan dan juga rasio keuangannya tadi, kita di sini bisa melihat dari tabel dividen saham Kija. Secara historis tadi, kalau saham Kija ini terakhir membagikan dividennya ini pada tahun 2017. Pembagian ini sebenarnya itu tergantung pada kinerja keuangan, rencana, pengembangan atau sebagainya. Dulu sekitar tahun 2019 sampai 2021, saham Kija ini mengalami kerugian besar yaitu mencapai 64M karena adanya COVID-19. Dan ini saham Kija sekarang ini berusaha bangkit untuk melakukan berbagai cara untuk bangkit dari keterpurukannya sebelum itu. Makanya saham Kija ini tidak membagikan dividennya, mungkin karena mengalami kerugian seperti itu. Jadi dia belum membagikan dividennya sampai sekarang ini. Jadi kita sebagai investor ini akan memilih saham EMTK atau Kija ya. Jadi penurunan harga saham MTK ini yang masih berlanjut hingga saat ini dan juga didorongnya dengan penurunan kinerja perseroan membuat kita sebagai para investor nih seharusnya wait and see atau menunggu dan juga melihat dulu apakah saham MTK ini masih berusaha untuk melakukan ekspansi perkembangan teknologi
secara terus-menerus menopang kinerja perseroan. Hingga saat ini, MTK ini masih belum menarik hingga menunjukkan perbaikan kinerja dan terus dipantau pergerakannya oleh mata uang asing yang digunakan oleh MTK. Karena dalam bertransaksi, jika nilai rupiah lebih tinggi, maka tentunya menguntungkan MTK saham. Kalau saham KIJA ini dilihat dari rasio keuangannya ini lebih unggul dibandingkan saham MTK. Karena dari rasio keuangan, KIJA ini lebih baik mengolah perusahaannya dibandingkan saham MTK. Pada KIJA dahulunya juga pernah mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu di tahun 2019 dan sampai 2021. Tapi ini mereka berhasil bangkit hingga sekarang ini saham KIJA lebih unggul dibandingkan dengan MTK. Jadi kembali ke diri masing-masing ya untuk kita memilih mana saham MTK atau saham KIJA. Di sini saya sudah memberikan analisis sedikit, jadi bisa dijadikan perbandingan untuk teman-teman. Dan juga saya berikan saran sedikit tadi, kalau saham MTK ini lagi kita sebaiknya masih melihat dan juga menunggu perkembangan dari saham MTK. Kalau memang dia perkembangannya baik, kita boleh kok di situ kita kayak saya merekomendasikan kok untuk di situ. Kita tadi sudah membahas mengenai analisis dari dua saham, yaitu saham MTK dan saham KIJA. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai obligasi negara. Obligasi negara atau biasa disebut obligasi pemerintah ini adalah surat utang negara atau yang biasa disebut SUN. Dengan demikian jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Obligasi pemerintah ini juga diartikan sebagai surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang pembayaran bunganya ini dan pokoknya ini dijamin oleh Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Pengelolaan dari SUN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara. UU tersebut menjamin bahwa pembayaran bunga dan pokok hutang ini wajib dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri ini yang berwenang untuk menerbitkan surat utang negara itu adalah pemerintah. Dikarenakan surat utang ini dijamin dan diterbitkan oleh Republik Indonesia. Maka ada beberapa tujuan diterbitkannya obligasi pemerintah. Yang pertama yaitu itu ada membiayai defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua yaitu menutup kekurangan dari kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga yaitu pengolahan portofolio utang negara. Selain tujuan tadi juga ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari penerbitan obligasi negara. Yaitu yang pertama itu sebagai instrumen fiskal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena penerbitan obligasi pemerintahan ini diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang jauh lebih besar dari investor di pasar modal. Yang kedua sebagai instrumen investasi. Karena obligasi pemerintah ini dapat dijadikan alternatif investasi karena resikonya ini sangat kecil dan terjadinya gagal bayar sehingga memberi peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolionya untuk memperkecil risiko investasi. Selain itu, investor dapat memiliki potensi mendapat capital gain dari nilai transaksi perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu sebagai instrumen pasar keuangan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena obligasi pemerintahan negara dapat menjadi instrumen yang memperkuat stabilitas sistem keuangan negara dan dapat dijadikan sebagai acuan dari penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Dalam berinvestasi tentunya kita ini mencari keuntungan ya, mengharapkan keuntungan dari investasinya itu. Ada beberapa keuntungan bagi investor dari berinvestasi dalam obligasi negara atau obligasi pemerintah. Yang pertama adalah pembayaran kupon dan pokok utangnya ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara. Ini menjamin bahwa negara wajib membayar kupon dan pokok utang kepada investor. Beberapa peraturan lainnya ini juga ikut melegitimasi penjaminan ini. Yang kedua yaitu besaran kupon ini lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito. Besaran kupon dari obligasi pemerintah ini umumnya relatif lebih tinggi
dari bunga deposito. Selain itu, obligasi pemerintah atau negara ini juga menawarkan pembayaran kupon baik secara periodik yang mendatangkan cash flow yang tetap tidak seperti deposito yang tergantung pada bunga. Yang ketiga, keuntungan yang didapatkan yaitu kupon dibayarkan secara periodik. Jadi investor pemegang obligasi korporasi ini akan menerima kupon secara reguler dengan jangka waktu yang disepakati. Kupon ini dapat dibayarkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali terserah dari investornya. Yang keempat, ini dapat dijadikan sebagai alat aset jaminan. Yang kelima, obligasi negara ini digunakan sebagai aset jaminan dalam mengajukan pinjaman ke bank. Yang keenam, keuntungan kita dapatkan ini, potensi capital gain ini berpotensi keuntungan dari penjualan obligasi oleh investor di pasar sekunder. Keuntungan ini dapat dikalkulasikan dengan selisih harga penjualan dikurangi dengan harga beli obligasi. Apabila nilai positif, maka investor akan mendapatkan capital gain dari obligasi pemerintah. Yang ketujuh, turut mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Tentu saja, sebagai investor yang berinvestasi dalam obligasi negara, ikut serta dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Tapi di samping keuntungan yang menjanjikan tadi, tentu saja terdapat resiko dari obligasi negara. Yang pertama adalah resiko likuiditas. Hal ini dapat terjadi apabila investor menjual obligasinya ini sebelum masa jatuh tempo. Kedua adalah resiko capital loss. Hal ini dapat terjadi apabila investor menjual obligasinya sebelum masa jatuh tempo di pasar sekunder. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Kita tadi sudah membahas mengenai analisis dari saham MTK, analisis dari saham Kija, dan juga yang terakhir kita membahas tadi obligasi negara. Jadi terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.